Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniftatul Hidayah dari kelas Perbankan Syariah G IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang inflasi dan pengangguran. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dari definisi ini, ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan inflasi. Yang pertama adalah kenaikan harga, yang kedua bersifat umum, dan yang ketiga berlangsung terus-menerus. Yang pertama, kenaikan harga tadi harga sesuai komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga biasa dilakukan dengan jarak waktu yang lebih panjang, seminggu, sebulan, triwulan, dan setahun. Sedangkan yang bersifat umum itu dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Yang ketiga, berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi jika terjadinya hanya sesaat. Karena itu, perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu bulanan. Sebab dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus. Permintaan agregat dan penawaran agregat dalam inflasi. Dalam pengantar ekonomi mikro sudah dipelajari bahwa harga jual suatu komoditas ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran. Kenaikan harga barang adalah proses penyesuaian dari gejala terjadinya peningkatan permintaan. Begitu juga sebaliknya. Dengan penurunan harga barang, analogi ini dapat dipakai dalam analisis inflasi karena merupakan permintaan dan penawaran agregat. Karena inflasi adalah gejala di tingkat makro, maka permintaan dan penawaran yang dianalisis adalah bersifat agregat atau menyeluruh. Yang pertama, permintaan agregat. Permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama satu periode tertentu. Angka indeks diperoleh melalui perhitungan dengan menggunakan metode pembobotan tertentu, yaitu pengaruh kebijakan moneter terhadap permintaan agregat dan pengaruh kebijakan fiskal terhadap permintaan agregat. Yang kedua adalah penawaran agregat. Kebijakan pemerintah juga berpengaruh terhadap penawaran agregat. Kebijakan moneter ekspansif misalnya dengan memberikan bantuan kredit dan dapat meningkatkan penawaran agregat, sehingga kurva AS bergeser ke kanan, sedangkan kebijakan fiskal ekspansif akan meningkatkan penawaran agregat sehingga kurva AS bergeser ke kanan. Yang ketiga, inflasi dan keseimbangan ekonomi. Yang keempat, inflasi tekanan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi tekanan permintaan adalah inflasi yang terjadi karena dominannya tekanan permintaan agregat. Tekanan permintaan ini menyebabkan output perekonomian bertambah, tetapi inflasi dilihat dari makin tingginya tingkat harga umum. Yang kelima adalah inflasi dorongan biaya. Ini terjadi karena kenaikan biaya produksi biasanya menyebabkan penawaran agregat berkurang. Jika yang berkurang adalah penawaran agregat, inflasi akan disertai kontraksi ekonomi sehingga jumlah output PDB menjadi lebih kecil. Yang keenam adalah stagflasi. Stagflasi menerangkan kombinasi dari dua keadaan buruk, yaitu stagnasi dan inflasi. Stagnasi adalah kondisi di mana tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar 0% per tahun, jumlah output relatif tidak bertambah. Indikator inflasi ada 4. Yang pertama adalah indeks harga konsumen.
indeks harga perdagangan besar, indeks harga implisit, dan alternatif dari indeks harga implisit. Indeks harga konsumen adalah angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa harus dibeli konsumen dalam satu periode. Sedangkan indeks harga perdagangan besar, jika IHK melihat inflasi dari sisi konsumen, maka indeks harga perdagangan besar melihat inflasi dari sisi produsen. Oleh karena itu, IHP sering juga disebut sebagai indeks harga produsen. Biaya sosial dari inflasi. Ada beberapa masalah sosial atau biaya sosial yang muncul dari inflasi yang tinggi, lebih dari 10% per tahun. Yang pertama adalah menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, makin buruknya distribusi pendapatan. Yang ketiga, terganggunya stabilitas ekonomi. Menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat ini diukur dengan tingkat daya beli pendapatan yang diperoleh. Inflasi menyebabkan daya beli pendapatan makin rendah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap. Dan sekarang ini saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Ada dua dasar utama klasifikasi pengangguran, yaitu pendekatan angkatan kerja dan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja. Dalam pendekatan pemanfaatan tenaga kerja ini dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu menganggur atau unemployment, yang kedua setengah menganggur atau underemployed, yang ketiga bekerja penuh atau employed. Jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran ini ada 4 macam, yaitu pengangguran friksional, pengangguran struktural, pengangguran siklis, dan pengangguran musiman. Pengangguran friksional ini bukanlah wujud sebagai akibat dari ketidakmampuan memperoleh pekerjaan, melainkan sebagai akibat dari keinginan untuk mencari kerja yang lebih baik. Yang kedua, pengangguran struktural. Dikatakan pengangguran struktural ini karena sifatnya yang mendasar. Pengangguran struktural ini lebih sulit dibandingkan dengan pengangguran friksional karena membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga adalah pengangguran siklis. Pengangguran ini diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Pada waktu kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan harus mengurangi kegiatan memproduksi. Dengan demikian, kemudian ekonomi akan menaikkan jumlah dan tingkat pengangguran. Sedangkan pengangguran musiman ini berkaitan erat dengan fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek, terutama terjadi di sektor pertanian. Contohnya pengangguran musiman ini adalah petani, karena mereka bekerja pada saat musim panen saja. Biaya sosial dari pengangguran ada 3. Yang pertama, terganggunya stabilitas perekonomian. Yang kedua, terganggunya stabilitas sosial politik. Dan yang ketiga adalah inflasi dan pengangguran. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah dari buku dan dari web resmi Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Dari pembahasan di atas tadi,
Bisa saya simpulkan bahwa inflasi di Indonesia itu harus bisa dikendalikan oleh pemerintah. Karena jika suatu negara mengalami inflasi, maka akan berpengaruh terhadap yang lainnya. Salah satunya adalah menambah jumlah pengangguran yang ada di negara tersebut. Inflasi ini akan mengurangi nilai pendapatan suatu masyarakat dan mengakibatkan masyarakat miskin akan bertambah miskin. Dan jika dilihat dari harga, banyak proyek terancam tidak maksimal karena asumsi inflasinya terlalu tinggi, sehingga akan menyebabkan investasi tidak dilakukan dan lapangan pekerjaan akan berkurang atau pengangguran semakin bertambah. Dan saat ini tingkat inflasi di Indonesia pada bulan Maret 2020 mencapai 2,96%, yang pada awal tahun hanya 2,68%. Dan hal ini tidak memungkinkan jika tingkat inflasi akan mengalami kenaikan lagi. Akan tetapi, nilai inflasi pada tahun 2020 ini menurun daripada tahun 2019 yang mencapai nilai paling tinggi di bulan Agustus 2019 sebesar 3,49%. Nah, terjadinya inflasi ini bisa dikendalikan oleh beberapa faktor. Antara lain adalah faktor moneter dan perubahan harga barang dan jasa yang tingkat harganya ditentukan oleh pemerintah secara sepihak, seperti BBM, listrik, SPP, PDAM, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, jumlah pengangguran 50.000 per Agustus 2019. Dengan adanya kenaikan tersebut, jumlah pengangguran meningkat dari 7 juta pada tahun 2015 menjadi 7,05%, 7,05 juta orang. Sedangkan menurut Kepala Badan Pusat Statistik, pengangguran tidak pernah turun di bawah 7 juta orang. Kendati jumlah pengangguran naik, tetapi Suharyanto mengklaim pengangguran terbuka TPT per Agustus 2019 mencapai 5,28%. Pengangguran terbuka tersebut turun dibanding Agustus 2018 yang mencapai 5,34%. Nah, pada tahun 2020 ini beberapa negara sedang mengalami dampak dari COVID-19 atau COVID-19 atau virus corona. Salah satunya yaitu negara Indonesia. Adanya virus ini, pemerintah melarang atau membatasi masyarakat untuk melakukan kegiatan sosial, dan otomatis mereka menganggur dan tidak mendapatkan pendapatan seperti biasanya. Dan adanya virus ini juga berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok, karena pemerintah juga mengalami kendala dalam bidang ekspor dan impor, sehingga stok barang kebutuhan pokok menjadi menipis dan mengakibatkan harga semakin naik. Apalagi pada saat ini nilai-nilai dolar mencapai kurang lebih 15.000 dan mengakibatkan nilai rupiah di Indonesia menjadi kecil. Dengan adanya kejadian saat ini, pemerintah harus segera mencari jalan keluar agar harga barang tidak mengalami kenaikan ataupun terjadi inflasi. Sekian presentasi materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.